Apa yang terjadi di sudut tenggara, kenapa tinggal hanya ini yang tersisa. Jadi yang sisi selatan tinggal segini ya, tinggal 4 lapis. Beberapa orang yang dari luar itu yang khawatir banyak yang melenceng. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Halo sahabat Arkeoblog, jumpa lagi di hari kedua-2 ekskavasi situs Kumitir yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Di hari ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Titik Surtinastiti. Beliau adalah peneliti Puslit Arkenas Arkeologi Nasional Jakarta. Kebetulan beliau berkenan mampir ke Kumitir dan saya mempresentasikan hasil hipotesis situs Kumitir. Ada apa aja yang kita lakukan? Ikuti perjalanan kami. Situs Kumitir itu awalnya ini Bu Titik. Datang profesor peneliti kita ini. Mana profesor? Senior saya. Jadi awalnya ini Bu, ya, ketemu struktur sepanjang 21 meter 2019 ya, talut yang talut timur itu ya. Terus kemudian kita coba petakan struktur temuan baru ini ya, dengan sebaran-sebaran Kumitir sebelumnya yang sudah ada. Dan, ya, kemudian kita mencoba beri interpretasi. Ada apa nih? Mana? Ya, sungai. Sungai apa tuh? Sungai pengairan apa ya bahasanya? Sudah dikasih. Bukan dikasih, kayak alam juga gitu. Ya. Bukan sungai besar ya? Bukan sungai besar. Dia sifatnya kayak sungai irigasi. Terus kita cari sebenarnya ada apa kok banyak sekali tinggalan pembakalan di situs Kumitir, termasuk ada batu-batu besar begitu ya, ada sip itu seperti batu candi dan ada struktur besar. Nah, kita dapetnya yang dari Negara Kertagama Pararaton di Margasari. Nah, di Pararaton di Negara Kertagama dijelasin Kumitir ya merupakan pendarmaan dari Maesa Cempaka. Itu masa-masa Ya, yang dibangun oleh Brewongker. Nah, awalnya 2019 kita menduga ini ada situs pendarmaan
Ya, pendamaan Mahesa Cempaka di Wongker. Ini saya terjemahkan yang dibangun oleh Brewongker. Tapi sebenarnya di Wongker. Wongker kan daerah Ponorogo sana gitu ya. Madiun, Ponorogo begitu ya. Udah baca belum Bang Hasan ya? Udah. Karena dia minta dilakukan. Iya, betul. Nah, di Pararaton disebutkan juga, tapi Umeper, bukan Kumitir. Negara agama Kumitir, Pararaton Umeper. Yang sama isinya, tempat pendarmaan dari Mahesa Cempaka. Ya. Nah, kemudian di Wargasari ini yang menarik, di mana perjalanan ya dari mau menuju Lemah Tulis itu si Wargasari sama pacarnya sama kekasihnya, dia bertemu dengan tempat Sajabung yang kita duga Lebak Jabung saat ini. Terus kemudian ke utara dia ketemu Banjaran Ketas, lanjut lagi ke utara baru ketemu Kumitir. Nah, dengan demikian Kumitir bisa tidak dibongkar sana yang selama ini gitu ya, tapi di sini karena ada perjalanan ke Wargasari ke Kota Majapahit. Ini mengisahkan pada saat dia belajar ke Majapahit, ke Kota Majapahit, sekitar abad 15-an, 16-an begitu, dan ini masih menjadi kidung di Bali. Terus, perjalanannya ke Jawa Barat kan? Ya, gitu. Nah, saya ngambil hanya Wargasari yang terkait dengan penyebutan Kumitir. Ternyata dari Sajabung, kemudian melewati Banjaran Ketas dan Kumitir. Nah, nanti lagi kalau di sini ya, kamu tuh suasana bahasa Jawa ini yang orang bisa Aslinya? koreksi. Oke. Kalau itu salah satu terjemahan. ya seperti ini apakah oleh Wongker atau di Wongker? Ya. Itu kan juga bisa, nah akhirnya kan bisa ketahuan. Iya. Jadi kan saya nggak bisa tahu ini maksudnya apa ini. Iya. Oke. Nah, akhirnya 2019 kita coba ekskavasi dengan nah ini letak Kumitir ya, dari kawasan Cagar Budaya Nasional memang ada di timur ya, paling timur itu ya, karena di sana sudah kita nggak tidak menemukan lagi. Kan ini kita dari hasil pemetaan database kita. Nah, terus kemudian kita bikin delineasi. Nah ini Lebak Jabung. Ya. Lebak Jabung itu cantik kan ya? Umpa-umpa itu Oh yang itu. yang kita duga pesanggrahan besar itu. Dan ada banyak struktur bata di sana. Di bawah masjid itu struktur bata besar sekali. Tapi udah jadi masjid di atasnya. Nah terus kalau Wargasari ya dari Sajabung, Lebak Jabung, Banjaran Ketas, terus kemudian Kumitir. Terus kemudian dia berbelok ke arah barat, disebutkan di situ, sampai ke Lemah Tulis. Oke, kita nggak bahas Lemah Tulis karena debatable di situ. Tapi yang pasti ada Kumitirnya. Lemah Tulis itu kan dari mulai masa apa namanya yang biasanya di Lemah Tulis kan ditemukannya prasasti Jogodoro di situ kan. Ya, daerah Bejijong, dugaan gitu. Makanya tapi saya nggak bahas Lemah Tulisnya. Tapi dari Kumitir dia memang kemudian berbelok ke arah barat. Gitu. Barada juga di situ. Iya. Terus kemudian kita ekskavasi. Sudah ternyata kita menemukan 2019 berapa ton? 100 dugaan pada tahun 2000. Bukan, di total sampai ujung sini 196. nah, 196 meter dari ujung ini masih berlanjut ya, sampai ke siku sini, siku yang dekat jalan ini, sepanjang ini. Nah kemudian, nah ya Ini lebarnya berapa? lebarnya 1 meter, ini 1 meteran, 110 ya, dan ini dikategorikan talut karena bagian dalam sini itu dia acak sebenarnya, terus bagian ini halus seperti ini ya, bagian yang barat, sisi barat dia acak. Talut atau dinding luar? Talut. Kalau kayak pelengsengan Bu, pelengsengan biasanya di bagian dalam itu dibikin acak ya, sedangkan di sisi luar itu dibikin halus.
Nah ini sama seperti itu. Jadi yang bagian dalam itu kayaknya harusnya ditimbun tanah. Ya, sedangkan bagian yang luar yang ini ditampilkan. Kebiasaan dari teknik pengerjaan kita menginterpretasikan gitu. Makanya waktu awal 2019 kita sebut talut, bukan dinding. Kalau dinding kan dua sisi halus. Ya, kalau talut ini cuma satu sisi dan sisi yang lainnya acak polanya. Oke, terus kemudian sampai dari November sampai 2020 kita belusuan di sini di Bumitir, mencoba menafsirkan lagi. Ya, ada apa ini sepanjang ini sipil? Terus ada apa nih? Kan Sebenarnya waktu itu nggak ketemu. udah yang ini. Dan ini kan berarti kan sisi dalam karena ada talut itu. Lalu kemudian ada apa sisi dalam? Dan seberapa luas sih sebenarnya? Pertanyaannya terus begitu ya. Ini sebaran-sebarannya. Banyak struktur bata yang ditemukan di sekitar Bumitir. Ya. Tapi belum digandeng ini satu. Dan Pasarnya. dan radiusnya jauh, ya 6 hektar itu radiusnya. Dan kemudian coba kita kotak-katik. Waktu itu saya dibantu Mas Tony ini mencoba merekonstruksi pola dinding ini awal. Terus jadilah seperti ini. Walaupun Tony bilang, "Iki ngawur lo yo," gitu ya. "Iki urung mesti lo yo," berkali-kali dia mengingatkan saya. Iya, begitu ya. Saya tetap kekeh, iya begitu. Berkali-kali Mas Tony itu ini lo, belum pasti lo, gitu ya. Dan kita dapat hipotesis ini, dan kemudian kita coba ini hipotesis baru tentang situs Bumitir. Nah dari sini kita dapatkan jadi struktur bata yang ini, Mas Enggran, yang dulu pernah kita tinjau, ini kan melintang utara selatan ya. Nah ini menjadi pembatas dari ini. Spekulatif, ya, spekulatif sekali itu ya. Dari yang utara selatan, saya melihat ada kesamaan gaya antara ini dengan talut. Coba kita garis, dan saya selalu diingatkan sama Mas Tony itu, ini udah mesti lo yo, begitu. Terus yang ada temuan permukaan yang di dinding sini, ini kita jadikan pembatas selatan. Ya Bu ya. Yang ini kita tarik terus, akhirnya kan ketemu titiknya. Dari yang struktur yang ini aja nih, kita tarik gini kan ketemu sama pertemuan dengan rekonstruksi ini. Dan yang ini kita tarik ke sini ya, yang lurus ini kita tarik dan ketemu dengan garis yang ini. Jadilah apa namanya denah. Nah ketika ini jadi, lihat kelihatan ya area makam. Dia tidak ada di tengah, lalu bergeser ke timur. Oke, dari situ strateginya kita main level. Ternyata yang barat lebih rendah daripada yang timur. Muncul kemudian dugaan saya bertrap, di mana timur lebih tinggi daripada barat. Belum dicoba loh Ibu, baru leveling aja, titik-titik leveling. Kalau demikian, timur lebih tinggi, masuk akal. Ini merupakan sakral. Ya, karena ini lebih rendah. Ya, cuma sambungannya itu di mana kita belum tahu. Karena ini lebih rendah, ini lebih tinggi gitu aja. Dan ini paling tinggi area makamnya ini. Di atas permukaan lautnya tanahnya. Oke. Dengan data ini kemudian kita coba menjadi hipotesis tahun 2020. Ya, kita hitung keluasan tanah segala macam, berapa pemilik lahan yang terlewati. Wah, udah mulai jelimet dan kita belusuan lagi memastikan benar penampakan dari hipotesis kita Bu, dan akhirnya kita cross-check dulu, kita speed dulu di beberapa titik dan ternyata hasilnya positif. Beberapa menunjukkan indikasi adanya penguatan terhadap dugaan dari hipotesis
dinding keliling ini. Ya. Itu lebih gampang dibuktikan yang lebih. Ya, karena kita nemu struktur tadi, nemu di sini nemu struktur, bener nih. Wah, saya semangat sekali. Walaupun ada 32 pemilik lahan yang harus kita hadapi dan keinginannya bermacam-macam. Oke, terus kita ekskavasi 2020 dan kita mendapati adanya struktur dinding, bukan talut lagi, dinding. Oh, talut sebelah. Sini, timur. Di sini dinding, dua sisi halus. Oke. Ketemu bastion kita. Kasih untuk penyetipan. Bastion itu ujung benteng, siku benteng. Ya. Penguasaan kalau buat gitu. Kalau bastion ujungnya, yang kita ngelihat itu seperti balik pukul Bali, terpenuhi secara arsitekturalnya. Dan kemudian kita mencari sini belum selesai, mencari tenggara atau itu belum selesai karena lahan ya betonnya. Dan lahan terus kurang dalam juga. Barokit pemilik lahan. Terus kita menggali ini bangunan utama yang kita duga bangunan utama, jeger aja langsung. Walaupun awalnya kita butuh pendekatan karena itu memang ada bekas makam, dugaan makam lama dan dikeramatkan oleh masyarakat. Nah ini kita menggali bagian tengah ini dan hasilnya banyak sekali temuan genteng dan porselin dari masa dinasti Yuan abad 13-14 Masehi di daerah sini. Ini di kotak-kotak galinya ini. Jadi yang merah itu genteng, mendominasi sekali. Terus ditemukan juga pecahan arca bahan andesit dan batu inskripsi ya, seperti ini. Yang dibaca Ra dan yang Urawa. Itu yang tadi saya bilang kebalik ini yang Nah, oke. Ini balik. Itu nanti yang saya butuh masukan dari Bu Titi. Nah, tahan dulu sebentar. Nah, oke. Terus kemudian pertanyaannya, ketika kita menduga ini tempat pendarmaan, kenapa banyak sekali genteng? Kenapa banyak sekali porselin? Ya, udah nggak nyambung dengan candi, ya kan Bu ya. Nah, kemudian kita menelusuri lagi Bu tentang kumitir dari negara agama, ya. Kumitir sebagai nama, kumitir di posisi kumitir dan fungsi kumitir sebagai apa? Ini cuma kerangka pikir aja yang dirunutkan. Nah, interpretasi ya tadi itu yang nih Bu, terjemahannya. Saya baca lagi, Biwengker ternyata. Perlahan-lahan saya coba terjemahannya lagi. Dicandikan di Wengker. Saya mikir, kumitir tempat pendarmaan Mahisa Cempaka. Kata kuncinya Bu ya, kumitir tempat pendarmaan Mahisa Cempaka di Wengker. Sebentar, ada Wengker kah? Apakah ini Wengker? Nah itu dulu kata kuncinya Bu ya. Nah, terus kemarin Kumeper nggak ada perubahan di ini, tetap sama. Dan ini Wargasari Sajabung, Banjaran Getas, Kumitir. Oke, tapi yang paling mendapat saya ini adalah Kumitir di Wengker. Oke. Ini di situ I Wengker. I Wengker. Nah, ini kemudian menjadi awalnya saya kurang berhati-hati dalam menerjemahkan Wengker ini tadi. Ya, saya menerjemahkan dibangun oleh Bre Wengker. Ternyata memang benar I Wengker. Oke. Ternyata itu jauh sekali artinya. Oke. Terus kemudian saya ngajak Tony untuk mengukur poros dan kita dapat 11,4. Saya tarik per penanggungan. Oke, Majapahit banget dia. Mana yang saya paling tanyakan? Penanggungan dan kemudian ya 11. Saya ngukur juga ke Bajang Ratu dan tikus. Masih ingat Mas ini? Nah, peta dari Kebubakaan Trawulan saya miringkan 11,4. Set, ketemulah Kumitir melewati Candi Bajang Ratu, tikus dan melewati perempatan Limo. Lurus ya.
Oke, tapi saya nggak jauh-jauh dulu ke sana. Saya melihat ada apa dengan Candi Bajang Ratu dan tikus. Ternyata garis lurus, Bu. Ya, karena ini saya miringkan gitu ya. Kalau dimiringkan 11/4 ini jadi garis lurus. Tapi kalau normal utara kompas nggak nyambung. Pas hubungan tadi. Iya, karena lebih ke sana. Jadi kita harus miringkan akhirnya bisa nyambung. Nah, ketemulah sambung. Terus kemudian saya coba melihat rekonstruksi Mecklenburg 1 ya. Adanya Kumitir memang ada di timur dari peta rekonstruksinya Mecklenburg ya. Terus sebelah timur ya, selatan timur. Terus di sini peta rekonstruksi Mecklenburg bilang ada dinding keliling ya. Dan ini posisi Kumitir. Saya nggak melihat lagi, pokoknya di timur aja ya. Kata kuncinya maksudnya saya mencari agak di timur. Terus di Mecklenburg juga ini tenggara ya, timur selatan tenggara. Dan di sini memang ada Bajang Ratu digambarkan seperti ini aja oleh Mecklenburg. Tapi saya nggak terlalu pakai Mecklenburg, tapi saya ngambil posisi aja tadi. Jadi selain nama Kumitir, posisi Kumitir dalam peta rekonstruksi Mecklenburg. Oke, di peta Romo Jayadinegoro tahun 1921, ya, Kumitir memang disebutkan paling timur dan ternyata ada 2 yoni, Watu Kucur. Memang ada kata masyarakat, tapi sudah hilang. Kemungkinan di makam dusun Kumitir. Dan ada jalan lurus yang saya ambil ini ke Bajang Ratu dan tikus. Iya, Bu. Dan di sini ada keraton di dusun Keraton. Dan Sumurupas adalah dusun Kedaton. Toponim yang saya ambil. Posisi Kumitir dengan Bajang Ratu dan toponim yang saya ambil dari peta Romo Jayadinegoro. Oke, kemudian saya mulai membaca dari Sutterham. Kalau ini dimiringkan, Sutterham udah bener, Bu, dia memiringkan. Di Tenggara itu ada apa? 30, yang tadi I Wengker, loh. Kok ada Pura Van Wengker menurut Sutterham, Bu? Loh, ini nyambung nih. Antara I Wengker, di Wengker dengan Pura Van Wengker. Dugaannya Sutterham. Dan posisinya juga di Tenggara. Kalau Sutterham udah benar, Bu, sekali memiringkan ini peta rekonstruksinya. Jadi dia rekonstruksinya tidak utara kompas, tapi memang dimiringkan. Oke, baru saya lihat Sutterham, baru saya paham, Bu. Disinilah I Wengker itu jangan-jangan di Puri Wengker. Oke, saya coba melihat lagi peta rekonstruksi lain. Saya masih nggak percaya. Nah, ini yang di Pezo nomor 2 ini Puri Van Wengker juga ada timur, tapi dia tidak membelokkan. Kalau ini dibelokkan, ketemu, Bu, Tenggara. Kemudian akhirnya luar biasa sekali, saya kaget. Kemudian saya ngelihat di buku 41, di buku berapa? 12 ya? 12. Di timur tersekat lapangan menjulang istana ajaib Raja Wengker dan Rani Daha Pertakaya, Indra dan Dewi Saci, berdekatan dengan istana Raja Matahun dan Rani Lasem. Tak jauh di sebelah selatan Raja Wilwatikta. Oke, sebentar, ini ada beberapa istana, berarti tidak hanya istana Hayamuruk, tapi ada istana lain. Ada istana Raja Matahun, ada istana Raja Wengker dan Rani Daha, dan ada istana-istana lain. Oke, saya dapatkan itu, dan letaknya tidak saling berjauhan. Oke, sehingga kemudian kalau benar Kumitir adalah istananya dari Brewengker, berarti istana Raja Matahun dan Wilwatikta tidak jauh. Karena ini kenapa berbeda itu punya istana sendiri, jadi mereka tuh biasanya mereka punya pura sendiri di
tanah kepuasannya dia ya, misalnya Wongker di Wongker yang ada Iya. di Villa aja di sini, transit. Nah, enggak, di sini tuh kalau kita tuh kalau ada ibu kota kayak DPR itu loh punya Iya, punya betul. rumah. Dinas. Itu kalau ada pertemuan raja-raja segala macam, mereka punya rumahnya masing-masing. Gitu. Inilah kemudian kenapa muncul hipotesis baru situs Kumitir sebagai istana Brewongker. Pola pikir saya. Cuma antara Puri sama Pura masih dua ini ada beda ya. Iya. Pura itu Iya. dari bapaknya gitu. Iya. Puri itu sebenarnya. Iya. Sehingga memang kalau orang Sutherland menerjemahkan negara ketagaman, dia kebingungan antara Pura dan Puri. Tapi kalau Slamet Mulyana sangat memahami yang disebut Pura ini artinya Puri, gitu. Karena dulu semua disebut pura-pura di agak tumpang tindih. Negara ketagaman menyebutkan Pura dan Puri, tapi Slamet Mulyana bisa memahami itu. Sutherland tidak. Nah, kenapa dia kemudian nyebutnya Pura Van Wonker? Memang ditulisnya Pura waktu itu. Tapi sebenarnya kalau Slamet Mulyana, menurut Slamet Mulyana adalah Puri. Istana, diterjemahkan sama Slamet Mulyana adalah istana. Ya, Bu. Istana ajaib. Gitu. Ngecek lagi itu menjawab kunonya itu di situ jadi Iya. penjelasan yang bagus apa. Iya. Jadi menjulang tinggi. Menjulang ya, berarti kan tinggi. Nah, ini berarti dia kalau dari barat terlihat memang lebih tinggi gitu ya, menjulang istananya itu. Dengan kita dukung ini juga dengan perbedaan barat lebih rendah, timur lebih tinggi. Kalau misalnya masuk dari barat kelihatan sangat menjulang bangunan utamanya itu, begitu. Nah, inilah Bu, ketika kita menyusun hipotesis situs Kumitir sebagai istana Brewongker. Dan memang kita baru menyelesaikan ini, sambil terus mencari bukti apakah benar istana Brewongker. Tapi target kita bantu aja. Harapannya adalah ada istana-istana lain yang akan harus kita cari sebelum ini berubah jadi pemukiman. Nah, ini yang kita harus segera, dan prospeknya, peluangnya cukup besar. Karena dari segi geologi pernah terjadi sesar luar biasa besar dari selatan masuk ke Kumitir sini jalurnya dan memendam. Oke, kita lihat tikus itu 3 meter dia terpendam. Nah, yang di tikus ini. betul. Kumitir pun sama, yang di talut-talutnya itu kependam 2 meter. 2 meter. Kenapa? Atasnya udah dipakai bata. Iya, lebih berkurang. Nah, tapi ada peluang di situ Bu, bahwa walaupun beberapa bagian di Kumitir pernah diambil batanya, tapi minimal di bagian bawah di kedalaman hampir 3 meter kita menemukan lapis-lapis terakhir bahwa itu ada jejak benteng keliling itu tadi. Nah, yang sekarang kita sedang cari. Jadi pertanyaan juga yang tadi yang di dalam makam itu di mana letaknya? Nah, kita konsultasikan apakah pendarmaan itu bisa dibangun di Puri atau di istana? Bisa. Bisa. Nah, Itu kan letaknya di mana? Di makam. Makam yang aktif sekarang itu banyak batu-batu andesit besar. Tapi kan kita nggak mungkin gali makam. Ya sudahlah, kita dapatkan yang sisi barat dari makam yang tersisa. Gitu. Kita nggak takut kita itulah. Tapi oke lah, pendarmaan itu menjadi ada pendarmaan. Karena Gitu. kalau mau bandingkan itu sekarang itu dengan puri-puri yang ada di Bali. Betul. Nah, nanti Kelihatannya sih tempat-tempat yang seperti tadi saya katakan ke Bang Nu ya. Jadi ada kemungkinan di antara Brewongker misalnya di sini, daerah Asem di sini saya seperti itu kan itu ada patung juga kan. Iya. Dan di sini ada yang pasti ada dulunya, ada tempat ya. tadi ya saya meja, ada tempat ini. Karena gini, Bu. Gitu loh. Itu untuk melihat peletakannya itu mungkin. Betul. Kuncinya adalah Kumitir dulu, Bu. Ya makanya. Karena gini, Bu. Apa yang di sini makanya untuk membayangkan
sih si Betul. itu cuma aja dengan memori gitu. Ya, tapi kita belum mengeksplor bagian dalam. Kenapa? Tanah masyarakat semua, Bu. Kalau ini sudah dibebaskan di 6 hektar itu, kita lebih tenang. Karena dana anggaran sekarang banyak habis disewa. Pengelolaan lebih banyak kita. 50.000 per meter. Ya, habis banyak. Sehingga yang dana untuk kegiatan tinggal beberapa aja. Gitu. Karena ya terpotong, mau tidak mau, daripada kita nggak boleh menggali karena tidak ada memberikan kompensasi, ya kita ya. Nah, ini yang kita lakukan sekarang adalah mencari pinggirnya dulu, benteng, jalur benteng. Tengah kita belum garap. Kalau itu sudah bisa dibebaskan, baru kita bisa merambah ke tengah sampai pelan-pelan. Nggak terburu-buru waktu, begitu ya Bu. Kalau sekarang kan terburu-buru waktu, terus kemudian mereka dengan sewa juga. Nah, di barat nanti saya mau tunjukkan ke Bu Titi apakah dugaan istana itu selain dari kotak etik Gatot begitu, kita harus buktikan juga dengan bukti arkeologis di lapangan. Apakah itu mewakili sebuah istana yang benteng? Karena di Mahuan sendiri bilang Jawa itu punya 3 kota besar, Tuban, Kampung Baru, Gresik itu Bu, ya. Terus kemudian Surabaya dan ada 4 ya, Majapahit. Nah, semua tidak memiliki dinding kota. Dia analoginya dengan Cina. Kalau Cina kan kota pasti dibentengi Bu ya, karena banyaknya perampok. Kalau di sini dia menggambarkan hanya istana yang dibentengi, bukan kota. Kalau Cina itu kalau kelihatan ngomong, Oh iya. Sehingga kan logikanya Mahuan, kota itu harusnya di dalam benteng. Dia mencatat di Majapahit, Tuban, Gresik itu kotanya tidak memiliki benteng. Iya. Dia hanya menemukan benteng itu di Majapahit, merupakan tempat kediaman raja. Nah, raja ini ada macam-macam kan, ada raja yang buruk, ada Bre itu juga raja kan Bu. Ya, raja kecil. Dan dari negara agama kita tahu bahwa di sekitar dari Raja Wilwatita, Hayam Wuruk ada istana-istana lain. Itu istana-istana Tidak hanya satu. Jadi kalau berenya 13 harusnya ada 13. Betul. Dan ini sasaran kita. 2005 Bu, saya masuk di BPCB Jawa Timur, selalu ditanya sama masyarakat, di mana sih keraton Majapahit? Saya nggak bisa jawab. Dan kita selalu berdebat sumur rupas. Dan tidak ada hipotesis baru selain itu. Dan kita sekarang menawarkan hipotesis baru. Yang sebelumnya juga kita nggak bisa bilang apa, itu pemungkinan karena itu rumah tinggi banget ya. Iya. Makanya kalau di kaulan ini kalau menggali jangan mencari kedalaman, harus level. Kalau kedalaman itu udah enak sekali, bangunan-bangunannya timbang tinggi dari udah masak. Iya. Oke. Jadi itu Bu Titi yang bisa saya ceritakan tentang Bumitir. Nanti kita ke lapangan dan bisa tunjukkan titik-titik ya yang mungkin perlu Bu Titi lihat, dan semoga bisa memberikan dukungan kepada pusat untuk pencarian terhadap dalam tanda kutip istana Majapahit, walaupun istana Brewengker. Tapi memang kita nggak selesai sampai di sini. Kalau ini benar Brewengker, ini jadi titik tolak untuk pencarian istana-istana lain. Ada Bre Matahun, ada istana Brewengker. Istana di Puri, kalau Puri itu lebih enak daripada istana. Kalau istana itu kita betulnya kan kayak buruk istana. Iya. Jadi yang lainnya Puri lebih kecil. Tapi masyarakat nggak ngerti Bu. Puri disangkanya pura. Ya, tapi saya pakai istana itu terjemahannya Selamat Mulyana. Istana. Membedakan itu kalau kita istana karena di sini kan kayaknya Puri. Ya. Istana gitu. Oke, nah ini
terkait dengan tulisan ini, mungkin bacaannya apa? Monggo ditanya. Dan apakah ada kaitannya tadi dengan pemikiran bangunan utama? Karena ini ditemukan di situ. Apakah ini bisa menjadi kunci? Istilahnya hanya tulisan tapi tidak tahu isinya tentang apa gitu. Tapi yang jelas di sini kan dibilangnya da ya. Da. Kalau da itu beda dengan ada di sana ya, salah satunya bisa lihat. Jadi ya kebalik. Jadi kalau da itu seperti begini. Di situ ada da. Yang senda itu yang saya bilang. Jadi itu saya masih belum bisa ada ini punya betul. Wah aja betul. Coba ini apakah ra atau ini saya juga masih meragukan ya. Tapi ini yang jelas ini bukan da. Yang di sini dangnya ya, ini da-nya iya, tapi ya-nya iya, tapi ini ba sebetulnya. Nah ini saya nggak tahu, tapi bukan rabut. Dari mana dia dapat rabutnya gitu? Kalau but itu harus misalnya ini ba ya. Saya nggak tahu rabutnya itu yang mana sih yang dibaca rabut sama dia? Gak paham Bu. Nggak paham. Saya kan bukan epigrafi. Ya kalau lihat dari purawanya itu ini pu ya, ini wa. Betul itu. Iya, tapi rawanya saya juga masih itu tuh kalau ini nggak bisa langsung ini lah segala macam saya tuh harus adjust dulu gitu loh. Nah kalau ini mungkin ini ya, tapi ini kita juga nggak tahu ini gimana kesempatan. Tapi yang jelas itu di sini dah yang tuh nggak, karena ini jelas ini ba bukan da. Jadi Kalaupun da itu DH, kalau DH itu beda dengan kalau dang yang untuk seluruh itu da-nya itu yang pakai titik di bawah, jadi tulisannya beda lagi. Kalau itu DH, kalau yang begitu situ dia saya bawa itu dia tolong dong apa namanya batanya. Oh, Pak. Jadi saya masih tahu bedanya mana ba sama da. Jadi itu saya bilang tulisannya bagus dalam, tapi susah untuk dibaca. Nah, kalau ini jelas sekali nih, begini bacanya. Nah, kalau misalnya begini, kita baca begini. Nah, da ini seperti ini, nih DH ya tulisannya. Ini kan begini posisinya ya. Ini DH. Jadi kalau yang tadi dikatakan dari sini, tapi bukan D titik begini, tapi DH yang ini. Ini terbalik dengan yang ini. Kalau ini ba, jadi kan kelihatan terbaliknya. Terbalik ini ba, ini da. Jadi Ya. itu bacanya apa Bu? Jadi ya aku bilang kalau apakah ini i ya kan kalau itu warna ini i ba kan. Ya tahu ini apa titik katanya daya, tapi ini juga kita nggak tahu apa gitu. Jadi Yeah. memang kata-kata yang kita juga masih belum tahu cara menyambungkannya seperti apa. Tapi nanti coba aja kamu kirim foto yang ini dulu ya. Oke. Coba dibaca. Sementara Bu dengan segala keterbatasan, Saya tidak bisa membedakan. Saya udah bilang ini hanya kumpulan dari huruf yang kita tidak Iya, tahu. yang Seperti tidak ini tahu. sa, ini se, ini mungkin ada amnya jadi seng mbak, ada apa kan nggak ada artinya. Tapi memang betulnya sih ini bagus. Apa namanya tulisannya itu dalam. dalam ya. ini memang apa Bu ya? Nah. Peninggalan kuno Bu. Nah, Iya. pertanyaannya Bu, dari jam terbang Bu Titi. Pertama, apakah ini, kemudian bata ini dan ini ada 3 ya, kita punya inskripsi. Pertama, apakah ini asli atau baru Bu? Asli. Asli, ya, dari mata. Terus yang keduanya sejaman ini tulisannya sama, Oke, kalau dari segi tulisan gayanya apa Bu? sama. Maksudnya tapi ini nggak Majapahitan ya. Maksudnya Majapahit yang mungkin bukan ahlinya yang seperti di prasasti, kalau yang prasasti seperti apa namanya itu segala macam. Itu kan printing gitu loh ya, Ya, susah ya. dibacanya, ini lebih sederhana gitu. Itu sama dengan yang prasasti yang saya katakan di apa di dalam Hiu. kan Alhamdulillah. gentong tadi gentong. Oh, Spika. Spika jadi contoh. Ini bisa dipadankan dengan. Nah maksud saya itu jadi bukan seorang ahli, bukan cita mereka yang menulis pribadi-pribadi atau gitu. Oke, ini bisa Ada juga aja. ada kemungkinan yang nulis itu nama dia atau apanya, atau bisa juga sebagai apa gitu. Saya juga kurang tahu. Jadi bisa saja ini inskripsi yang dibuat tanpa sengaja gitu Bu. Sengaja yang Enggak, maksudnya ya tapi bukan disuruh oleh bukan yang monumen membuat, ya. bangunan, bukan apa, hanya dituliskan di Iya. dinding gitu. Iya. Kayaknya sih seperti itu. Jadi Oke. kalau kreatifnya. Kalau dari gaya hurufnya ini semasa dengan Iya semasa segaya. Itu
kalau Majapahitan banget itu yang keriting itu yang susah. Kalau itu Citraleka ya dari penulis keraton gitu. Makanya saya bawa ini bukan yang nulis, bukan penulis keraton gitu loh. Oke. Ya. Hanya. Ekspresi mungkin ada ekspresi yang bikin bapaknya atau apanya atau Tapi ini kan pahamtan ya Bu? Iya. Torehan gitu ya? Torehan. Iya. Tapi dia bukan seniman pujangga, bukan gitu ya? Bukan Citraleka keraton yang jelas. Citraleka itu apa Bu? Penulis. Kalau Penulis. pemahat kan, kalau pemahat itu kan sipil. Oh iya. Sipil kalau ini jadi penulis dan tidak ini. Tapi aneh itu kalau misalnya ini seperti saya kalau sini, tapi kalau kesini ya, kita kan di sini nih. Tapi karena ini aneh aja. Karena memang bukan Citraleka atau penulis, makanya beberapa huruf itu mungkin pasangannya apa ini yang nggak tepat kali Bu. Mungkin gitu ya? Yang ini mau saya cari dulu. Makanya saya deh kalau udah di Jakarta mungkin saya cek lagi. Catatannya lagi ya, yang ini tolong ya. Tapi ini yang jelas dia tidak ada yang tidak angnya juga. Nah ini ada kemungkinan ini ada huruf ang. Jadi ada kemungkinan seperti ini. Ini sa kan. Ini seng. Nah ini kalau seng itu kan aneh ya. Maksud saya itu gak bunyi gitu. Seng ini enggak. Kan bisa aja dharma. Sananya kan kita nggak tahu dia terusannya kan. Sang Dharma gitu. Kalau sang itu harusnya ke sini A-nya. Ini E. Oh itu E. Kalau A itu ke sini. Jadi kalau ini sa ya. Pakai panjang itu ke sini. Atau prasla. Kalau sang ya. Iya. Kalau ini E. Seng. Iya. Kalau ini dia makan. Nah ini tapi sayangnya patah ini Bu ya. Mungkin di sini tong seng. Ya bisa jadi. Terus ini jelas ini. Ini jelas enggak. Hah? Da. Ya itu DH atau DH? DH, ini DH. DH. Tulisannya DH gitu aja. DH. Oh DH. Ya. Kalau yang itu ini baris pertama satu dua Ini tiga. saya inginkan dulu kan saya buka. Ini saya tuh ini kayaknya iya. Jadi bukan ini rambutnya saya nggak tahu rambutnya yang mana sih Ya, saya. tengah doang yang baca. Diduga rambut. Itu yang baris pertama. Nah ini ra ini mungkin ranya panjang ini Iya. ini ra panjang. Tapi ini bukan but, ini nggak tahu saya apa. Tapi ini jelas bukan rambut. Kalau rambut segala macam ini kan udah Bangunan suci. ditemukannya itu yang di apa yang di Lumajang itu loh. Ya. Udah macam itu udah lebih akhir lagi daripada ini. Ya. Jadi rambut pada saat ini tuh kayaknya belum umum digunakan. Oke. Terus yang baris kedua. Rambut belum umum digunakan. Ya pada masa-masa ini ya. Majapahit. Majapahit. Itu kan udah Majapahit akhir. Majapahit akhir banget. Makanya itu baru rambut ini rambut itu kan. Iya. Jarang dilakukan ini. Iya. Ada tapi nggak perlu. Itu apa kayak? Penguasa tempat suci ya Bu ya? Iya. Gelar. Gelar. Kedua itu baris keduanya. Baru kedua ini yang kali ini yang jelas itu bukan da tapi ba ya ini ya betul ya kalau ini kita nggak tahu dulu ini baya dibaya apa ya. Kalau ini kita sebut ini ya tapi bukan itu juga kayaknya ya makanya gitu. Makanya kalau itu kan kadang-kadang begini nah gitu ya kan kalau ini jadi Tapi yang dipastikan bahaya gitu. Yang ini berada di bawah ini sama ya ini banyak bahaya sama ya ini yang jelas ini punya jelas ya makanya ini kan sa yang ada buntutnya kalau pa itu tidak ada buntutnya kayaknya ada buntutnya ini jadi sa kalau bisa jadi kalau sa itu begini kalau pa itu hanya begini ada arti. Kalau di itu biasanya memang nama orang ya bukan nama orang untuk kalau sang gitu sang Kedua. nama panggil apa sih seperti bapak ibu gitu kan nah itu pu gitu lagi Empu. Empu itu jadi ini bisa aja nama ini tapi kalau ini ra ada panjang bisa aja seperti ini tapi hanya nama itu panjang jadi lawa ini warnanya aneh panjang karena kalau warnanya sendiri seperti ini nah, tapi lebih panjang ada tulisan kalau yang saya bilang kalau ini panjangnya ke sini A kalau ke sini kalau ada dua-duanya jadi O. Kalau yang bapak ini Kalau ini, kalau misalnya ke bawah
gini itu jadi Lalu ini ada bawah gini gitu ya, muter gitu kan. Iya. Itu jadi seperti sini kan. Ya. Yang batagor. Ini Seng. pokoknya seng sama da. Sengda. Janda. Kalau saya nggak tahu. Aja ini da, ini mbak ya. Ba. Nah ini ga, tapi ini saya pasangannya yang agak aneh karena biasanya pasangannya itu kita dari sini ke sini gitu loh. Ah. Misalnya ga, Itu kayak kembali gitu ya. ya kayak kebalik. Saya cek lagi. Sa dan Ini ba, ba dan ini ga. ga. Badan. Tapi ini kan ada Berarti tertentu pasangannya. ada arti. Enggak, ini kan terpisah loh, nggak dikandengin gini, enggak, ini terpisah. Makanya. Beda. Kalau saya ada satu bantai ini udah kemungkinan misalnya kalau gunakan itu pasti. Itu aksara apa sih? Sengda. Jawa. Jawa Timur. Tapi ini jelas bukan ditulis oleh Citraleka Kerajaan. Citraleka. Citraleka. Tahu nggak Citraleka? Citraleka Kerajaan ya. Itu loh. Nulis. Penulis. Itu Citraleka Kerajaannya. Kalau ciri khas dari Citralekanya kerajaan, Itu tulisannya buat Syria. Berseni. Kayak kaligrafi gitu loh. lebih mudah ya. Lebih indah ya. Tapi justru dibacanya bisa. Kalau penulis ditulis bukan Citraleka kerajaan, tapi ditulis oleh orang perorangan gitu ya. Bukan kalau orang kan nggak tentu juga karena nggak bisa semua orang nulis kan ada satu itu. Oh gitu ya Bu ya? Ya, iya. Ada aturannya ya? Bukan aturannya ya, waktu itu kan semua orang bisa nulis, saya nggak tahu apakah. Nggak setiap orang punya kemampuan baca tulis. Jadi Berarti kalau misalnya orang biasa bukan Citraleka, yang nulis raja nih jangan-jangan. Kayak misalnya kalau biasa yang tapi yang jelas itu dari tulisannya ketahuan waktu bukan keraton sama keraton yang bukan keraton tuh biasanya diacak-acakan gitu. Jangan-jangan Brahmana yang nulis. Ya, sama bisa juga. Arsiteknya nulis tinggal jejak. Hah? Arsiteknya nulis tinggal jejak. Batak Bisa juga.